Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Milatahum, milah mereka, jalan mereka, aturan mereka, tuntunan mereka, agama mereka. Ya itulah. Dan ini korelatif dengan apa yang akan saya ulas pada kesempatan ini, yaitu sebuah informasi tentang pemurtatan dengan cara yang sangat-sangat tidak terpuji ya, sangat tidak elegan dan sangat, waduh, sangat sangat luar biasa deh. Pokoknya saya sulit menemukan, mendeskripsikan dengan satu kata karena ini memang luar biasa. Dan ini sudah direaksin juga oleh Ustadz Agustan ya, di channel beliau Islam Care Reborn. Beliau nampaknya kalau lihat dari videonya ini, beliau dikirimi oleh sahabatnya beberapa video yang menggambarkan tentang pemurtatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang dimodifikasi sedemikian rupa, dimanipulasi, dimutilasi sedemikian rupa. Ya, ini terjadinya di Kebun Pedes, Sukabumi, Jawa Barat ya sahabat. Oke, mari kita simak apa yang dipaparkan dan disajikan oleh sahabat kita, saudara kita, Oh Agustan. Kembali bersama saya dengan Agustan dan Islam Care Reborn. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya mendapat berita terbaru ya. Ini ada kiriman video-video di mana telah terjadi pemurtatan di daerah Sukabumi ya. Di sini. Ini kalau kita melihat, ini kebiadaban-kebiadaban yang dilakukan oleh agama kasih ya, yang senantiasa mendengungkan kasih, HAM, toleransi, dan lain sebagainya. Ini agama yang diikuti oleh Saifuddin Ibrahim ini ya. Ini memang agama yang penuh dengan rekayasa ya, penuh dengan pembodohan, kebodohan, dan segala cara. Intinya agama biadab ini saudara ya. Saudara boleh lihat di sini. Ini kok ada salib segala dong? Di rumah muslim ya, dia murtadkan. Pertanyaannya itu begini saudara. Segala cara yang mereka lakukan ini, terus Tuhannya itu di mana? Tuhannya itu ngapain aja? Gitu loh. Ya, berarti Tuhan itu memang benar-benar nggak mampu. Omong kosong semua Tuhannya, saudara ya. Yang membebaskan, menyelamatkan itu bullshit, saudara ya. Ini cara-cara manusia yang dipergunakan ya. Terkemuka dunia dan akhirat ya. Yesus pengantara. Ini kan memuakkan, saudara ya. Menjijikkan ini. Begitu luar biasa, saudara. Terkemuka dunia dan akhirat. Ya. Ininya hurufnya Yahudi, Sohibin, Nasro, Ya ini. Orang beriman menurut Allah ya. Yahudi, Sohibin, Nasoro, Majusi, musyrik. Majusi, musyrik. Ya Allah. Lalu di sini jalan kehidupan kekal. Ya. Dunia dan akhirat. Kekal. Yesus, Allah, Ruhul Kudus. Yesus, Allah, Ruhul Kudus. Ngeri ya saudara ya. Ada salib segala dong. Terkemuka dunia dan akhirat. Ininya hurufnya Yahudi, Sohibin, Nasro, Majusi, musyrik. Ya Allah. Jalan kehidupan kekal. Yesus, Allah, Ruhul Kudus. Ya, itu tadi sahabat. Ini sebuah modus ya, modus pemurtadan dan yang sangat-sangat ya biadab
itu adalah ketika mereka ternyata menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dipotong, dimutilasi sedemikian rupa untuk memurtadkan. Dan seolah-olah ini eh, dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam itu seolah-olah mendukung kebenaran yang mereka yakini, yaitu menuhankan sesama manusia yang anak yang lahir dari Siti Maryam sebagai seorang Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi di bagian ini ya, yang ditunjukkan oleh Ko Agustan. Salib segala tuh. Ya, ini ya, coba kita baca di sini. Di bagian atas ini apa yang tulisannya ya? Oh ya, tulisannya ini kayaknya Isa, kemudian ini Al-Masih, ya, Isa Al-Masih. Ya. Ini Allah, kemudian di sini Ruhul Kudus. Iya, Allah ini Ruhul Kudus, di bawahnya itu tulisan Yesus. Jadi ya Trinitas ya. Di sini ada Isa Al-Masih, di sini ada Allah, di sini ada Ruhul Kudus, di sini ada Yesus. Ya, sedemikian rupa mereka mengolah, dan ini menggunakan tulisan Arab ya. Tulisan aksara, menggunakan aksara Arab. Nah, coba kita lihat di bagian lain tadi. Nah, ini juga menggunakan aksara Arab, dan seperti biasa mereka memotong-motong, memutilasi ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibuat ya sedemikian modifikasi untuk menyimpangkan maknanya. Dan itu sudah kebiasaan yang bukan hal yang baru sih, dari dulu juga begitu. Oke, ini 5 golongan orang beriman menurut Allah. Yahudi, Sabi'in, Nasoro, Majusi, Musyrik. Loh, gimana tuh? Orang beriman menurut Allah kok, ini luar biasa ya. Jadi seolah-olah Islam itu membenarkan seperti itu. Nah, Anda nggak akan ketemu ini ayatnya yang model begini, bahwa orang beriman itu adalah Yahudi, Sabi'in, Nasoro, Majusi, Musyrik. Ya oke sahabat, kita lanjutkan apa yang diulas oleh Ko Agustan ini. Ya, ini masa udah mulai bereaksi sebenarnya. Ngeri ini sudah. Ya oke sahabat, jadi sepertinya tadi yang diperlihatkan barusan tadi adalah reaksi dari warga setempat ya, mendatangi lokasi yang korban pemurtatan sepertinya, dan ini adalah pengakuan warga di setempat bagaimana merespon kejadian ini. Coba kita simak ya sahabat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum. Pertama-tama mari kita angkat nama Allah. Ya Allah, dialah yang maha gagah, dialah yang maha kuasa dan maha mengetahui. Oleh karenanya mari kita agungkan dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Hari ini saudara, kami dari seluruh warga wilayah Kecamatan Kebon Pedes ya. Diri daripada satu kejadian di mana ada yang disebut dengan kristenisasi atau misionaris dari kafirin yang telah masuk dan mengambil dari sebagian keluarga besar kita umat Islam, dan dia sudah menjadi kafir. Oleh karenanya kita ke depan, saya harapkan dan mari kita semua umat Islam, kami bersama dengan Pak Kiai guru kita dari Bapoy, Bangsa Kiai Pak Utis, dan juga yang lainnya berharap
supaya kita antisipasi, karena ini ada misionerisnya tuh, rencana ada 100 orang yang dikafirkan untuk kecamatan Kebon Pedes. Ngeri Jadi ya itu baru saudara. untuk kecamatan, Targetnya 100 saudara ya. belum lagi untuk kecamatan Cirengas. Saya sendiri sebagai wilayah di Ini Cirengas per kecamatan sudah ya merasa, targetnya ya. perasaan kurang enak ya. Jadi oleh karena itu mari kita sama-sama bahu-bahu dari setiap wilayah, tidak menutup masalah kita wilayah kecamatan, RT, RW. Yang namanya muslim adalah saudara. Semuanya saudara muslim ini wajib kita selamatkan, wajib kita untuk membela mereka. Dan kalau memang ini akidah karena ekonomi, tolong bagi orang-orang yang kaya raya, lihatlah mereka supaya akidahnya tertolong ya. Nah kami di para kiai, para asatidz sangat mengharapkan sekali untuk umat Islam ini bersatu dalam rangka menghadapi situasi yang sangat kritis untuk akidah nih. Makanya waktu itu para kiai, khususnya para ajengan, dakwah sekarang perkuat daripada tauhid. Kalau terlalu banyak pikir, banyak lobananya, aina riweuh. Coba silakan tauhid, hanya satu Allah. Yang kuat hanyalah Allah, yang gagah hanyalah Allah, yang berikan nafkah adalah Allah. Oleh karena itu, tinggikanlah ayat-ayat Allah. Iya, jadi ini pesan yang sangat penting sekali, yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat yang mungkin juga Ustadz di sana, bahwa ini kejadian yang tadi sangat mengerikan tadi ya, ditargetkan mereka sudah punya target 100 yang akan dimurtadkan per kecamatan. Nah itu tentu sangat memprihatinkan tentu saja ya. Dan yang paling penting kita pahami bahwa ini bukan hal yang biasa, ini pelanggaran hukum, sahabat. Tapi mereka nggak peduli itu ya, tetap jalan terus ya. Nah, terus ini juga beliau tadi berpesan bahwa kita sebagai muslim, ya kita sebagai satu saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kita sesama muslim itu bersaudara, ya tauhidnya diperkuat, keimanannya dikuatkan, dipahamkan sehingga nggak gampang dimurtadkan, punya daya imunitas yang cukup bagus sehingga pada saat didatangi oleh penginjil-penginjil mereka bisa mempertahankan diri atau bahkan bisa melakukan serangan. Contoh hal yang paling sederhana, kalau dikasih tahu bahwa ini ayatnya di Quran surah Ali Imran ayat 45, Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Ya kita katakan, Anda mengatakan seperti tapi Anda sendiri tidak mengimani Nabi Isa terkemuka di dunia akhirat. Kalau dia mengatakan, oh iya saya percaya kok bahwa Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat, berarti ayat ini benar. Kalau ayat ini benar, berarti Anda harus mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itulah yang penerima wahyu yang Anda benarkan ini. Kena kan? Terus yang kedua, kalau memang Anda sudah mengakui ini benar, berarti di Al-Quran bukan hanya ayat ini, tapi semuanya harus diakui. Baca juga di Quran surah Al-Maidah ayat 72. Jelas menyatakan bahwa telah kafirlah orang yang menyatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Kan seperti itu. Jadi harus diterima juga. Jadi kena dua-duanya. Ya, dia harus mengakui bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul, utusan Allah yang menerima wahyu Al-Quran. Yang kedua adalah yang menyatakan bahwa yang menyembah, menjadikan Isa Al-Masih sebagai Allah itu adalah kafir dan mereka kekal di neraka. Dua-duanya jadi bisa menyerang, melakukan seperti itu sehingga penginjil ya nggak akan berkutik, apalagi diserang lagi, dibalas. Coba baca kitabmu sendiri, baca Yohanes pasal ke-17 ayat ke-3, baca ke Yohanes ke pasal 17 ayat ke-8, baca Yohanes pasal ke-12 ayat ke-49, baca Yohanes pasal ke-5 ayat ke-30, ya makin nggak bisa berkutik itu penginjil. Ditambah lagi di Markus 12 ayat 29, tambah lagi di Matius pasal 4 ayat 10, tambah lagi di Lukas pasal 4 ayat 8, tambah lagi di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, udah selesai. Nggak bakalan lagi dia berani langsung kabur ngacir dan bisa bila perlu tanpa pamit ya. Bisa ya sekaligus Anda sambitin ya. Selesai. Jadi kalau kita punya pemahaman yang kuat, tentu tidak akan gampang dimurtadkan, bahkan bila perlu kita balik melakukan serangan.
Iya, jadi seperti itu sahabat gambarannya ya, yang terjadi di sana. Ini real di depan mata. Mudah-mudahan saudara kita di Sukabumi dengan kejadian ini, dengan video ini bisa viral dan banyak yang menyikapi. Paling nggak kita lihat warga setempat sudah menyikapinya, sudah mendatangi, sudah mereview, sudah menginformasikan ke sesama Muslim, baik di sesama masyarakat lokal maupun tentu lewat media untuk menginformasikan di daerah lain sebagai bahan pelajaran. Kita ambil ibrahnya, kita ambil hikmahnya di sini dan kita harus paham bagaimana kita bersikap. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita nggak bisa menggunakan alasan-alasan toleransi. Kalau sudah begini sudah merusak toleransi, saudara. Melanggar hukum, melanggar toleransi, ya. Ini nggak bisa dibenarkan. Nah, oleh sebab itu, ini memang harus disikapi, tetapi tentu kita harus bergerak dan menyikapinya secara cerdas. Bagi yang ada di lokasi itu bisa menyikapinya seperti apa, membantu saudara-saudara di sana, secara langsung menyentuhnya dengan berbagai cara tentu saja, ekonominya kah, bantuan apa yang bisa diberikan. Kita yang dari luar, itu kalau bisa membantu, misalnya ada channel-channel yang bisa menyalurkan bantuan, salurkan bantuan. Saudara kita bisa seperti ini mungkin karena faktor duafa, faktor kelemahan ekonomi, kelemahan pemahaman. Nah, di samping dengan menggunakan channel di YouTube kita bisa berdakwah, bisa menyampaikan, menginformasikan seperti ini, juga membantu upaya untuk mengingatkan saudara kita dimanapun berada bahwa bahaya seperti ini, bahaya laten seperti ini ada di sekitar kita. Dan ini bukan hal yang baru, sahabat. Bukan hal yang baru. Nanti di video berikutnya akan saya ulas lebih banyak lagi berhubungan dengan petaka-petaka atau fenomena upaya kristenisasi dengan berbagai modus, dengan berbagai model yang sangat-sangat ya bisa dikatakan sudah nggak beradab lah ya. Seperti itu. Insya Allah di video berikutnya akan saya ulas jauh lebih mendalam lagi. Demikian sahabat, semoga memberikan pencerahan, memberikan informasi dan bisa kita sikapi secara bersama-sama, secara arif dan bijaksana, dan tentu kita tidak bisa diamkan saja. Karena kalau kita diamkan saja, sama saja kita membiarkan kemungkaran, sama saja kita membiarkan saudara kita menjadi korban pemurtatan menuju menciptakan masyarakat yang musyrik, ya penyembah-penyembah sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.